Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laisa Nabila. Saya mahasiswa dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, program studi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Irwanto, NIM 1118053. Saya mahasiswa dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Nama saya Nurul Umi Makfiroh. Saya mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, program studi Pendidikan Agama Islam, semester 4 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang berupa sekumpulan bahan dan dapat dimanfaatkan dalam kepentingan proses belajar mengajar untuk memperoleh informasi dan pengalaman sehingga dapat mempermudah aktivitas belajar. Adapun jenis-jenis sumber belajar yaitu 1. Pesan. Pesan adalah informasi pembelajaran yang akan disampaikan. Dapat berupa ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Yang kedua yaitu manusia. Manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Contohnya yaitu guru, dosen, tutor, pustakawan, dan masih banyak lagi yang lain. Yang ketiga yaitu bahan. Di sini bahan sebagai perangkat lunak atau software yang mengandung pesan-pesan pembelajaran yang biasanya disajikan melalui peralatan tertentu. Contohnya buku teks, modul, transparasi, kaset program video, program slide suara, atau yang lainnya. Yang ketiga yakni peralatan. Peralatan adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyajikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Contohnya yaitu proyektor slide, komputer, proyektor film, video atau CD player, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu teknik. Teknik adalah prosedur atau langkah-langkah tertentu yang disiapkan dalam menggunakan bahan, alat, lingkungan, dan orang untuk menyampaikan pesan. Misalnya demonstrasi, diskusi, praktikum, pembelajaran mandiri, sistem pendidikan terbuka atau jarak jauh, dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan adalah situasi di sekitar terjadinya proses pembelajaran serta didik menerima pesan pembelajaran. Lingkungan ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Contoh dari lingkungan fisik adalah gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, aula, bengkel, dan lain sebagainya. Sedangkan non-fisik adalah contohnya tata ruang belajar, ventilasi cahaya, cuaca, suasana, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi dan juga peran dari sumber belajar. Fungsi dari sumber belajar ini ialah yang pertama, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya individual. Artinya, mahasiswa ataupun siswa ini mampu belajar sendiri dimanapun dan kapanpun sesuai keinginannya. Ini dikarenakan mudahnya akses untuk sumber belajar. Misalnya, ia memakai sumber dari buku, internet, ataupun yang lain sebagainya. Baik, fungsi yang kedua, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Dikarenakan sumber belajar yang sangat mudah diakses, hal ini membuat siswa ataupun mahasiswa mampu belajar kapanpun, sehingga lebih banyak waktu untuk digunakan belajar, yang pada akhirnya
Hal ini dapat meningkatkan tingkat pembelajaran daripada individu, siswa, atau mahasiswa itu sendiri. Fungsi yang ketiga dari sumber belajar ialah lebih memantapkan pembelajaran. Dengan mudahnya sumber belajar yang diakses, hal ini membuat kita ataupun mahasiswa ataupun siswa ini mampu mencari sumber belajar yang lebih konkret, sumber belajar yang lebih benar, sumber belajar yang lebih mantap lagi. Fungsi yang selanjutnya dari sumber belajar ialah memberikan dasar yang lebih ilmiah. Artinya, di dalam mengupdate sumber pembelajaran ini tentunya didasari juga dengan riset ataupun penelitian. Hal ini membuat sumber belajar tersebut didasari dengan dasar-dasar ilmiah agar tidak menjadi sumber yang kurang benar dan tidak dapat diakses oleh mahasiswa ataupun siswa yang lainnya. Fungsi yang selanjutnya dari sumber belajar ialah memungkinkan penyajian pendidikan yang lebih luas, terutama dikarenakan media massa. Tadi dari awal sudah saya singgung bahwa sumber belajar ini mampu diakses kapanpun dan dimanapun. Satu contoh, kita menggunakan internet. Ingin mengakses materi tentang haji misalnya, maka di situ kita dapat mengakses artikel, baik itu yang berbahasa Inggris ataupun berbahasa Arab. Jadi jangkauan kita itu bisa luas, bahkan lebih luas, lebih keluar di jalur geografis kita. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang peranan dari sumber belajar. Sumber belajar ini memiliki peran utama, yakni sebagai fasilitator yang memfasilitasi kita untuk melakukan pembelajaran. Namun, di dalam menentukan sumber belajar ini harus melalui pertimbangan-pertimbangan. Di antaranya ialah yang pertama, sumber belajar yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Suatu contoh, kita ingin mempelajari materi tentang haji, maka kita harus mencari sumber belajar yang konkret tentang bab haji tersebut, agar kita mampu mencapai tujuan dari pembelajaran itu. Yang kedua, sumber belajar ini tersedia tidak di lingkungan kita. Kita harus memilih sumber belajar yang tersedia saja. Jangan kita mengakses sumber belajar yang begitu sulit untuk diakses. Akhirnya membuat kita kesulitan dan tidak mampu untuk mencapai tujuan dari belajar itu sendiri. Yang ketiga, sumber belajar yang paling aman digunakan oleh pelajar. Cari sumber belajar yang aman. Jangan menggunakan sumber belajar yang membahayakan diri sendiri. Yang selanjutnya, sumber belajar yang dipilih dapat meningkatkan motivasi belajar. Kita ketika ingin mengakses sumber belajar, maka carilah sumber belajar yang dapat menyenangkan hati kita, sehingga kita lebih termotivasi untuk mempelajari hal tersebut. Kali ini saya akan membahas tentang kriteria sumber belajar. Yang pertama yaitu ekonomis dalam pengertian murah. Maksudnya tidak terpatok pada harga yang selalu rendah, tapi juga pemanfaatnya dalam jangka yang panjang. Yang kedua, praktis dan sederhana.
artinya tidak memerlukan pelayanan sampingan yang sulit dan langka. 3. Mudah diperoleh, dalam artian sumber belajar itu dekat, tersedia di mana-mana, dan tidak perlu diadakan dan dibeli. Yang keempat, bersifat fleksibel, artinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan institusional dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya kemajuan teknologi, nilai budaya, dan lainnya. Yang kelima, komponen-komponennya sesuai tujuan. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang ada di luar kemampuan guru. Pada materi kali ini dapat saya simpulkan bahwasanya sumber belajar merupakan segala sesuatu yang baik yang didesain maupun yang dapat dipakai atau dimanfaatkan dalam kegiatan belajar untuk memudahkan belajar siswa. Sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran sangatlah beragam, tidak hanya guru sebagai satu-satunya dalam kelas ataupun buku paket maupun lembar kerja, sehingga dalam pembelajaran siswa akan lebih bisa menjadi pembelajar yang baik, bukan menjadi pendengar yang baik.